Y&R Info, informative and attractive. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang berbahagia, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian. Dari mulai kita keluar dari rahim ibu hingga nanti kita sampai ke liang lahat, itu kita tidak bisa sendirian. Sehingga kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kita saling terhubung satu dengan yang lainnya, kita selalu terikat terkait satu dan yang lainnya. Seperti dalam bisnis SR12 ini, di mana kita bekerja dalam bentuk tim. Kita leader membutuhkan mitra, mitra juga membutuhkan leader. Seperti itu. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai atau diembani menjadi khalifah atau mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada kita berupa akal, pikiran, dan juga hati nurani atau perasaan, dimana ketika kita memimpin dunia ini, kita mampu membedakan mana hal baik, mana hal buruk, mana yang harus kita lakukan. Kita mampu menentukan kembali, kita mampu menemukan kembali arah jalan pulang kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya tidak ingin berceramah ataupun menggurui ataupun menasihati. Kami ingin membagikan pengetahuan, pengalaman, kemudian pemahaman kami yang kami baca melalui buku-buku, artikel, kemudian melalui ceramah dan nasihat guru-guru kami. Pada materi manajemen hati ini akan ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Pertama yaitu apa itu manajemen hati. Poin kedua, kenapa manajemen hati itu penting dalam berbisnis. Kemudian ketiga adalah bagaimana menerapkan manajemen hati dalam berbisnis. Langsung saja pada poin pertama yaitu pengertian atau apa manajemen hati. Manajemen hati adalah kemampuan seseorang dalam mengolah rasa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada materi kali ini kita akan memfokuskan kepada manajemen hati dalam berbisnis, karena sesungguhnya manajemen hati itu banyak macamnya, banyak jenisnya, maksudnya bermacam-macam manajemen hati dalam kehidupan kita ini. Tapi untuk hari ini kita memfokuskan manajemen hati dalam berbisnis. Harap digarisbawahi dari pengertian manajemen hati tadi yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita hidup ini hanya sementara di dunia ini, karena kebahagiaan yang hakiki, yang kekal itu hanyalah di akhiratnya nanti. Kemudian poin kedua yaitu kenapa manajemen hati ini penting. Silahkan kita membedakan manajemen hati itu yaitu mengolah rasa. Berarti kita harus menjadi orang yang perasa, menjadi orang yang peka. Di sini bukan kok kita itu baper. Harap dipahami bahwa baper dan peka atau mudah merasa itu berbeda. Baper itu menurut pemahaman kami yaitu mudah tersinggung, kemudian emosian, memiliki prasangka buruk kepada orang lain, itu namanya baper. Sedangkan peka atau perasa itu yaitu dia mampu merasakan apa yang menjadi perasaan dia. Berarti dia memahami dirinya sendiri, juga memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Berarti kita mampu memposisikan diri kita pada posisi orang lain. Berarti misal contoh kecilnya saja, ketika kita berbohong itu kita harus mampu mengembalikan lagi kepada diri kita. Ketika kita dibohongi itu kita marah atau tidak, kita benci, kita kecewa atau tidak. Nah, ketika kita sudah mampu merasakan, oh ketika orang lain itu kita bohongi,
itu dia akan merasa benci, dia akan merasa marah, dia akan merasa kecewa, maka itu tidak boleh. Berarti kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Lanjut, sampai sini harap bisa dipahami. Kemudian kedua, yaitu kenapa manajemen hati ini penting dalam berbisnis. Dari poin yang atas tadi, dari pengertian manajemen hati, yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Di sini dalam berbisnis khususnya SR12 ini, kita harus membangun niat yang bagus, niat yang baik, di mana niat itu untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Harap dilupakan itu backsound tokeknya ya, karena hidup di desa jadi seperti ini. Maaf, kami mengulang kembali kenapa manajemen hati ini penting. Pertama, yaitu untuk membangun fondasi niat kita dalam berbisnis. Jadi niat kita dalam berbisnis ini, kita niatkan juga bisnis kita untuk mencapai akhiratnya, bukan hanya untuk mencapai kesuksesan dunia semata, sehingga akan menjadikan diri kita tamak akan harta ketika kita hanya memikirkan niat berbisnis kita hanya untuk dunia. Tetapi ketika kita meniatkan bisnis kita untuk dunia dan akhirat, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang mampu menempatkan harta yang kita punya di jalan Allah dan untuk kebaikan, dan menjadikan jembatan kita menuju surganya. Kemudian poin kedua, yaitu menjadikan kita dengan manajemen yang baik, maka kita akan menjadi leader yang bijaksana. Leader bijaksana akan menghasilkan sikap yang adil, kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat, dan mampu mengayomi, menenteramkan, membuat nyaman para mitranya. Seperti itu. Kita ambil contoh, misal saja kita tidak bisa menempatkan atau tidak bisa mengolah rasa, memanajemen hati kita. Kita marah, kita sedang marah dengan anak kita misal, atau dengan pasangan kita, atau kita ada masalah yang lain. Kemudian datang mitra berkonsultasi kepada kita. Nah, karena kita tidak bisa membedakan, tidak bisa mengolah rasa, tidak bisa memendam amarah kita, tidak bisa mengolah emosi kita, maka kita pun akan mungkin melampiaskan emosi kita kepada mitra kita yang konsul. Mungkin hanya masalah sepele, mungkin hanya menanyakan masalah harga sabun berapa, Ma, atau mungkin menanyakan untuk flag kita harus pakai paket apa, Ma, padahal itu sudah subagen ataupun sudah agen dan masih memberikan pertanyaan yang tentu sudah harus mereka pahami. Seperti itu. Kemudian kita memasuki poin ketiga, bagaimana menerapkan manajemen hati ini dalam berbisnis. Seorang pebisnis, utamanya leader, harus memiliki yang namanya sifat akhlakul karimah. Berarti harus memiliki sikap yang baik, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, seperti jujur, kemudian amanah dan lain sebagainya itu. Kemudian istiqomah. Seorang leader harus istiqomah dalam berusaha untuk mencapai kesuksesan dia dan juga mensukseskan mitranya. Istiqomah dalam ibadahnya, yaitu mendoakan dirinya sendiri, mendoakan apa yang menjadi cita-citanya, juga mendoakan para mitranya. Kemudian menjadi uswatun hasanah. Nah, di sini akan sangat penting dan akan sangat terlihat sekali. Uswatun hasanah ini yaitu maksudnya contoh yang baik kepada mitra-mitranya. Coba bayangkan, misal seorang leader ini tipikal orang yang mudah marah. Dia tidak bisa mengolah rasanya, dia tidak bisa mengolah emosinya. Dia mudah marah-marah, hanya hal sepele dia mudah marah-marah seperti itu. Nah, ketika itu dilihat dan menjadi pembiasaan cara memimpinnya dia, maka si mitra ini bukan tidak mungkin akan melakukan atau mencontoh hal yang sama kepada mitra-mitra di bawahnya, seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang
pebisnis atau leader, yaitu dia menghilangkan atau dia sudah tidak memiliki lagi yang namanya penyakit hati. Penyakit hati itu ada banyak macamnya, ada iri, ujub, riya, dengki, hasad, gibah, tamak, sombong, dan lain sebagainya. Iri dengan meri, dalam istilah Jawa meri itu beda. Iri itu berarti ketika kita melihat kesuksesan seseorang itu kita merasa tidak senang, kita merasa benci, itu namanya iri. Kalau meri itu ketika kita melihat teman kita, melihat mitra kita sukses, itu maka kita akan senang, kita akan jika muncul rasa keinginan, oh saya ingin seperti dia yang sukses, ingin menjadi seperti DU misal, hingga bisa membeli ini dan itu. Nah, ketika muncul itu, kemudian kita merasa, oh saya berarti harus belajar, saya harus melakukan ini, usaha saya mungkin harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, itu namanya meri, itu boleh, dimana meri itu akan memunculkan yang namanya motivasi diri. Motivasi diri yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan seorang pebisnis. Riya. Kemudian riya, yaitu riya itu memamerkan, suka memamerkan, atau istilah sekarang yaitu pencitraan. Seorang leader itu sudah tidak layak atau sudah tidak bijaksana lagi jika dia riak kepada mitranya. Mungkin pencitraan kepada orang lain bisa, tetapi kepada mitranya itu sangat tidak bijaksana menurut kami. Hasad, gibah ini juga banyak dari kita, apalagi kita adalah kaum wanita mayoritas di sini. Itu kita kalau gibah itu biasanya kan mengoreksi orang lain, mencari kesalahan orang lain, seperti itu sudah bukan saatnya lagi. Saatnya kita untuk mengevaluasi, mengoreksi diri kita, melihat apa kekurangan kita, menggali apa yang menjadi kelebihan kita, agar kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pebisnis yang sukses, dan menjadi leader yang baik untuk mitra-mitra kita. Tamak ini tadi berhubungan dengan niat, di mana niat kita bukan untuk perut kita semata, tetapi untuk kebermanfaatan kita kepada orang lain, di mana seorang leader harus mensukseskan mitranya, dan begitupun berkesinambungan, di mana nanti ketika mitranya menjadi leader, dia juga akan mensukseskan mitra yang selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu. Nah, di sini tamak ini memang harus benar-benar kita jauhi. Itulah sebabnya kenapa hati itu berada di antara lambung dan otak, di mana otak manusia itu hanya memikirkan lambung semata, tetapi karena ada hati, maka kita tidak harus memikir, kita harus merasakan, kita mampu mengolah pikiran kita dengan hati, bahwa kita tidak boleh tamak akan yang namanya harta atau kepentingan perut sendiri semata itu tadi. Sombong ini jelas sangat tidak boleh. Apa yang mau kita sombongkan, misal DU mau sombong kepada mitranya atau kepada agennya, itu tidak boleh. Kita hanya manusia, kita hanya wayang, kita tidak berpantas untuk sombong, mengakukan, itu tidak boleh, karena sesungguhnya semua kuasa itu hanya milik Allah semata. Jadi pada kesimpulannya, ketika seseorang itu sudah mampu memanage hati, maka yang ada atau hasil dari kemampuan dia memanage hati itu adalah memiliki sifat tepos liro atau tenggang rasa, atau dalam artian ia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan berusaha untuk terus mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Maka ketika seseorang itu memiliki rasa tenggang rasa dari hasil manajemen hati itu tadi,
maka dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil, sehingga mitra-mitra yang dia ayomi, yang dia rengkuh itu merasakan nyaman dan tentram seperti itu. Terus poin yang ingin kami berikan, sebaik apapun manajemen hati, tetapi kalau kita tidak bisa memposisikan diri kita pada posisi orang lain, maka sama saja dengan omong kosong. Kita akan dengan mudah berbuat zalim dan semena-mena kepada orang lain. Jadi manajemen hati ini benar-benar penting, terutama untuk seorang leader yang memimpin banyak mitra seperti itu. Jadi mulai sekarang belajar mempraktekkan, sering mengolah rasa, menjadi pribadi yang baik, menjadi leader yang bijaksana. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila ada yang baik dan benar itu datangnya dari Allah, jika ada yang buruk itu datangnya dari saya sendiri, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan ada hikmah dari penyampaian kami hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.